Ini adalah foto penampakan santet, tapi bukan santet biasa. Ini adalah santet ilmiah yang oleh para ilmuwan disebut quantum entanglement. Ya mungkin kalau disebut santet ilmiah terlalu berlebihan, tapi secara bahasa, kata itu yang paling mewakili fenomena ini yang oleh Einstein sendiri disebut spooky action at a distance, aksi seram jarak jauh. That's spooky action at a distance. Spooky action at a distance. What you do over here having an effect on something over there. That it doesn't even matter how far apart these objects are in space. They're just connected. Inilah fenomena paling aneh dalam fisika yang pernah ditemukan para ilmuwan, di mana dua objek bisa saling mempengaruhi walaupun jaraknya sangat jauh. Dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena ini berhasil direkam oleh sekelompok peneliti dari Paris. Dan ini bukanlah pembuktian pertama. Banyak yang melakukan pembuktian atas fenomena ini. Bahkan yang terbaru, NASA mencoba melakukannya dari bumi ke angkasa. It's the closest thing to magic in space. A study in the New Journal of Physics proposes testing out one of quantum physics' weirdest predictions using the International Space Station. The experiment is meant to test quantum entanglement, a phenomenon Einstein once called spooky action at a distance. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan hanya ada di lab, tapi hadir juga di tubuh kita. Karena ada kajian yang menyebutkan bahwa fenomena entanglement terjadi dalam otak. Karena itu Marvel mengangkatnya dalam film Ant-Man and the Wasp, di mana Scott Lang bisa terhubung pikirannya dengan Janet yang terjebak di alam kuantum. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Jadi bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak video ini sampai habis karena ini bakal menarik dan mungkin lebih menyeramkan daripada dukun santet. Karena Einstein sendiri menyebutnya spooky, sesuatu yang menyeramkan, horor, mistis. Karena fenomena ini bukan sekedar mengendalikan objek jarak jauh, tapi jarak itu sendiri seolah menjadi ilusi. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. You may have entangled with her. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. Oke guys, ini adalah part kelima dari bahasan kita tentang dunia kuantum. Buat yang lupa atau baru mengikuti channel ini, sekedar mengingatkan, dunia kuantum adalah dunia subatom atau dunia di dalam atom. Atom itu sendiri adalah elemen terkecil yang menyusun alam ini. Air, tanah, udara, pokoknya semua objek di alam ini, termasuk manusia, tersusun dari atom-atom. Dan di dalam atom masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu partikel. Kalau kalian nonton Ant-Man pernah diceritakan mengecil keukuran ini dan terjebak di dalamnya. If that regulator is compromised, you would go subatomic. What does that mean? It means that you would enter a quantum realm. Masuk ke dunia kuantum seperti masuk ke dunia lain, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keanehan pada partikel. Hukum-hukum fisika yang ada pun bahkan sudah tidak berlaku lagi. Karena itu para ilmuwan menyusun teori baru yang benar-benar berbeda dari semua teori yang ada, yaitu teori kuantum. Teori paling kontroversial dalam fisika yang mengubah cara pandang kita tentang materi, ruang, dan waktu. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. Karena kontroversinya teori kuantum, Einstein sendiri bahkan benci dengan teori kuantum. Dan itu membuat Einstein berdebat dengan sahabatnya sendiri, Niels Bohr. Perdebatan dua ilmuwan hebat ini sangat terkenal, bukan hanya dalam fisika, tapi juga dalam filsafat. Karena gara-gara teori kuantum, mereka berdebat soal realitas. Apakah sesuatu itu nyata semata-mata karena objektivitas materi, atau ada unsur subjektivitas yang mempengaruhinya? The thing as it really is, quite apart from any human perception of it. Bohr, like Kant, was very suspicious that one can say anything significant, intelligent, controllable about the thing in itself. Nah, fenomena kuantum yang paling tidak masuk akal dan menjadi perdebatan paling hebat antara Einstein dan Niels Bohr adalah entanglement. The most bizarre, the most absurd, the most crazy, the most ridiculous prediction that quantum mechanics makes is entanglement.
Fenomena entanglement pertama kali ditunjukkan Einstein dalam sebuah paper yang ditulisnya tahun 1935 berjudul Apakah Deskripsi Mekanika Kuantum tentang Realitas Fisik bisa dianggap komplit? Paper ini ditulis Einstein atas dasar kekecewaannya pada hasil konferensi Solvay tahun 1927. Ini adalah konferensi paling bersejarah dalam fisika karena mempertemukan semua fisikawan tingkat dewa yang hampir semuanya adalah peraih Nobel. Mereka semua hadir di sini untuk membicarakan teori kuantum yang penuh kontroversi. Sayangnya, kesimpulan dari pertemuan ini membuat Einstein kecewa. Pasalnya, Niels Bohr dan sebagian ilmuwan pada waktu itu menyimpulkan bahwa di level kuantum atau level subatom, sebuah objek bukan lagi sesuatu yang pasti. Partikel dalam atom ibarat barang gaib yang tidak bisa dirumuskan secara pasti eksistensinya, kecuali sebatas menghitung peluangnya. Kita sudah bahas ini di part 2 dan 3 tentang measurement problem. There's something called the quantum measurement problem, which has been with us since the early days of quantum mechanics. How do you go from the fuzzy, hazy reality of quantum probabilities, where things can be in many locations with different likelihoods, to the single definite reality we observe when we do a measurement? We don't know how we go from one to the other. Ini yang membuat Einstein marah. Bagaimana bisa fisika berubah dari yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu ketidakpastian? Laws of nature were no longer definite statements about what's going to happen next. They were just statements about probabilities. And Einstein felt, well, that's defeat. You're giving up on the heart of what physics has been. Kecewa dengan hasil kesimpulan ini, Einstein pun kemudian mencari-cari kesalahan teori kuantum. Ia kemudian merekrut dua ilmuwan untuk bekerja sama dengannya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen. Pada tahun 1935, mereka mengeluarkan paper ini dengan maksud untuk membantah teori kuantum. Pada hari dirilisnya paper ini, bahkan harian New York memberitakannya dengan headline Einstein menyerang teori kuantum. Ironinya, paper ini justru menyerang balik Einstein, karena apa yang ditunjukkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru beneran terjadi. Dalam paper ini, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum, karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradox. EPR adalah singkatan dari nama tiga orang yang menulis paper ini, Einstein, Podolsky, Rosen. Sedangkan fenomena yang dimaksud Einstein disebut entanglement. Jadi apa itu entanglement? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke fenomena superposisi yang kita bahas di video sebelumnya. Kita sudah bahas bahwa superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki dua keadaan atau lebih sekaligus dalam satu waktu. And superposition is what I described before, where you can be in two states that you thought are like very distinct, right? You can only be in one or the other at any one time, okay? But quantum tells you that you can be in both, and in fact, most often, you are in both of these states at the same time. Nah, kemarin kita analogikan bahwa superposisi itu seperti mata uang koin yang berputar. Maka selama berputar, kita tidak tahu sisi mana yang tampak, karena dua sisi koin itu bercampur jadi satu. Kecuali kita stop, maka koin itu akan menampakkan salah satu sisinya, kepala atau ekor. Nah, menurut teori kuantum, partikel itu seperti koin tersebut. Tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya kecuali setelah kita ukur. Dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya. Strictly speaking, we shouldn't talk about what the particle, where the particle is at all. We shouldn't talk about a particle at all, except in terms of the measurements that we make on it. Nah, sekarang bayangkan kalian memutar dua koin. Lalu kalian stop dua-duanya. Lalu entah bagaimana, setiap kalian menyetopnya, dua koin itu selalu menunjukkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satunya ekor, maka yang satunya kepala. Atau bayangkan kalian mengocok dua dadu. Tapi entah kenapa dua dadu itu selalu menunjukkan angka yang sama. Maka di sini kalian akan merasa seolah dua koin itu atau dua dadu itu terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan adanya sebuah fenomena di mana dua partikel bisa saling terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa Inggrisnya entangled. You know, it reads like a fairy tale. Two 10-year-old identical twin sisters separated at birth in China, adopted by two unsuspecting American families who somehow managed to track each other down. Sama seperti anak kembar, dua partikel ini mempunyai sifat yang sama sekalipun dipisahkan.